ujian praktikum dari mata kuliah organisasi dan manajemen. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Rahman Nur Fadila dengan NIM P17410253669 berperan sebagai Rara, yakni staf senior di rute ini. Perkenalkan, nama saya Yani Kulotulaini dengan NIM P17410253108 sebagai Dewi, pegawai baru. Izin memperkenalkan diri, nama saya Konita Resya Residi dengan NIM P17410253104 yang berperan sebagai Bu Norma. Di sini peran saya menjadi Kepala Instalasi Rekam Medis. Perkenalkan, nama saya Fionata Yunira Asri Bukandari dengan NIM P17410253100 sebagai Sinta, yaitu staf koordinator. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Jadi hari ini kita akan bahas hasil audit eksternal kemarin. Saya dapat informasi kalau tingkat kelengkapan rekam medis di rumah sakit kita itu turun drastis menjadi 65%. Padahal target kita kan ada di 95%. Kok bisa seperti itu ya? Bu, ini itu bukan salah kamu, bukan salah kita. Ibu lihat dokter-dokter di bangsa itu, mereka itu selalu menyerahkan formulir itu dalam keadaan tidak lengkap. Sedangkan beban kerja kita itu sudah maksimal. Kalau kita terus mengutamakan kelengkapan dari formulir itu, otomatis bisa membuat antrian pasien itu jadi lama, Bu. Benar Bu, kata Mbak Rara. Saya juga bingung. Ada berkas yang hilang, ada juga yang tidak ada tanda tangan dokternya. Saya kan baru belajar sistem baru ini. Jadi saya bisa tinggal kalau salah input nanti saya kena sanksi. Saya setuju dengan Pak Dewi dan Mbak Rara. Masalahnya bukan cuma di staf, tapi juga SOP dari rumah sakit yang tidak sinkron dengan IT rumah sakit. Kita butuh solusi, bukan cuma saling menyalahkan aja. Baik, di sini masalahnya sudah jelas ya. Jadi kualitas rekam medis kita masih rendah, staf stres dan resisten. Tapi kita nggak bisa hanya tinggal diam saja. Ini juga menyangkut keselamatan pasien dan reputasi rumah sakit kita. Jadi, ayo kita cari akar masalahnya terlebih dahulu ya. Oke, mari kita bedah masalahnya ya. Jadi, tujuan kita itu bukan sekedar untuk mencapai di angka 95%. Tapi tujuan kita adalah bagaimana rekam medis menjadi jantung data pasien. Jika data akurat, pasien jadi merasa aman, rumah sakit dapat dipercaya, dan kita semua juga bangga kan bekerja di sini. Jadi saya tidak ingin kita hanya mengejar target saja, tapi juga membangun budaya yang baik. Bu Nurma, visi itu sudah bagus, tapi lihat juga bagaimana dengan realitasnya itu. Saya sudah senior di sini, saya sudah tahu cara kerja di sini. Misalnya kita bagus ya, tapi kalau dokternya itu tidak kooperatif, saya juga tidak bisa memaksa. Bagaimana ini? Rara, saya hargai pengalamanmu. Saya tidak ingin kamu hanya menjalankan perintah saja. Di sini saya juga butuh saranmu. Jadi, gimana cara kita untuk membuat dokter lebih kooperatif ya? Karena kan kamu yang paling sering berinteraksi dengan mereka. Kalau Ibu menanyakan pendapat saya mungkin bisa merekomendasikan untuk membuat reminder otomatis ke HP dokter, atau bisa juga kita membuat tim khusus yang menagih ke bangsa, bukan ke staf rekam medis umum gitu. Bagus itu udah bagus.
ya. Tapi Bu, bagaimana dengan saya? Saya masih sering salah input, saya takut salah. Dewi, tenang ya. Saya tahu kamu baru di sini. Saya juga akan berikan panduan langkah demi langkah. Jadi kita akan adakan training khusus untuk kamu ya. Kemungkinan besok pagi. Nah, saat ini saya akan cek langsung pekerjaanmu di minggu pertama. Jadi kamu tidak sendirian, Dewi. Tenang ya. Terima kasih Bu, saya akan lebih lagi. Saya bisa bantu mengkoordinir tim khusus yang diusulkan oleh Mbak Rara. Tapi kita butuh keputusan yang sangat cepat ya Ibu, yaitu juga mengubah dari SOP rumah sakit ini. Betul. Sinta, kamu sudah paham kan dengan sistemnya? Jadi saya percaya kalau kamu bisa merancang draft SOP yang baru dan kamu bisa mengkoordinir tim khusus. Jadi saya beri wewenang penuh kepada kamu untuk menjalankan tugas itu ya. Oke, jadi kita identifikasi masalahnya. Yang pertama, SOP sudah usang. Yang kedua, komunikasi dengan dokter masih kurang. Yang ketiga, staf junior masih butuh bimbingan. Jadi keputusan saya, kita ubah SOP, lalu kita adakan pelatihan dan bagi tugas sesuai dengan kemampuan. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Baik, jadi keputusan final yang kita ambil hari ini adalah yang pertama, kita revisi SOP. Jadi di sini kita akan integrasikan checklist digital yang wajib diisi oleh dokter sebelum pasien pulang. Lalu yang kedua, kita melakukan pelatihan berjenjang. Nah, di sini saya minta Rara untuk menjadi mentor ya. Nanti saya akan memberikan pelatihan teknis kepada Dewi. Untuk masalah yang ketiga terkait sistem yang insentif. Jadi bagi tim yang bisa mencapai angka 95% kelengkapan rekam medis, nantinya akan dapat bonus kinerja tiap bulannya. Oke, alasan logisnya yaitu yang pertama, selaras visi. Ini mendukung visi, data akurat untuk pasien, aman. Yang kedua, realistis. Kita tidak memaksa semua staf melakukan segalanya, membagi peran. Yang ketiga, analisis. Insentif memotivasi, pelatihan memperbaiki kompetensi, dan SOP digital mengurangi human error. Baik, jika begini saya setuju. Dengan adanya learning wheel ini bisa mengurangi beban saya untuk berkoordinasi dengan dokter. Saya juga setuju, nantinya saya siap belajar sebentar. Baik, jika semuanya setuju, jadi kita mulai besok pagi ya. Alhamdulillah ya, rapat tadi cukup panjang. Tapi saya rasa sudah cukup karena kita semua sudah punya tujuan yang sama. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sama kalian semua karena kalian sudah mau terbuka tadi dengan saya. Jujur ya Bu, saya tadi itu rasa agak defensif gitu loh Bu. Ketika Ibu tadi minta saran saya, itu rasanya beda. Soalnya kenapa? Saya itu biasanya kalau ada masalah itu cenderung suruh jalanin aja gitu. Sedangkan pas di rapat tadi, saya merasa pendapat saya itu lebih didengar. Justru itu penting Rara, karena saya tidak bisa memaksakan kehendak jika dari tim kita tidak ada kesiapan. Saya juga mau memastikan bahwasanya dari kita itu memiliki tujuan yang sama. Jadi sebenarnya saya takut banget buat salah, soalnya saya staf baru. Tapi pas ibu bilang kalau saya tuh nggak sendirian, saya jadi lega. Saya tahu kalau ibu bakal bimbing saya langkah demi langkah nanti ke depannya buat lebih baik lagi. Justru itu Dewi, saya paham bahwa kamu baru di sini. Jadi saya nggak bakal mungkin langsung kasih kamu pekerjaan beban yang sangat berat. Jadi kita pelan-pelan saja. Yang penting kamu paham dengan alur yang ada di rumah sakit ini. Kalau saya merasa sangat dipercaya oleh Ibu karena saya diberi wewenang untuk bisa mengatur tim khusus ini. Sebenarnya tanggung jawabnya sangat besar, tapi saya siap. Karena kamu sudah paham sama sistemnya Sinta. Jadi saya nggak perlu mikirin detail kecil lagi. Saya hanya butuh kamu untuk eksekusi. Jadi Ibu tadi menyesuaikan cara ngomong ke kita ya. Kayak saya merasa ke saya, ke Mbak Dewi, ke Mbak Sinta itu beda. Iya betul. Jadi setiap orang kan punya kondisi yang berbeda-beda. Kalau saya samakan dengan satu gaya saja, maka nanti hasilnya kan nggak maksimal. Jadi yang penting kita itu
paham dengan kemampuan kita masing-masing. Oh, jadi tadi itu pendekatan yang fleksibel ya, Bu? Betul. Nah, kalau kita paham dengan visi kita, nanti kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau begitu, ini adalah keputusan yang sangat tepat. Karena kita diberi tujuan yang jelas, tapi kita juga diberi ruang yang bisa buat kita berkembang. Iya Bu, dengan begini saya merasa jauh lebih siap kerja. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Kita bisa mempekerjakan besok ya, dan kita lihat hasilnya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Iya.